Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1, yaitu sujud syukur sebanyak 11.737 tenaga honorer R2 dan R3 diangkat menjadi P3K penuh waktu dan menerima NI P3K bulan ini. Jika melakukan hal ini, untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kabar baik menyapa ribuan tenaga honorer di Indonesia, khususnya di wilayah Banten. Sebanyak 11.737 honorer kategori R2 dan R3 telah resmi diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu. Keputusan tersebut merupakan hasil langkah besar yang diambil pemerintah untuk memberikan kepastian status kepada tenaga honorer yang selama ini mengabdi. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, telah disetujui adanya penambahan formasi yang bertujuan mengakomodasi tenaga honorer yang belum terakomodasi pada seleksi P3K tahap 1. Dengan langkah ini, ribuan tenaga honorer kini dapat menikmati status kerja penuh waktu yang lebih stabil. Proses pengisian DRH atau daftar riwayat hidup direncanakan berlangsung pada Juni 2025 sebagai bagian dari tahap lanjutan setelah keputusan ini. Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan dampak signifikan dari kebijakan ini. Sebanyak 11.737 tenaga honorer di provinsi tersebut berhasil diangkat menjadi P3K penuh waktu. Keputusan ini tidak terlepas dari perjuangan gigih para honorer yang menyampaikan aspirasinya melalui audiensi bersama pemerintah daerah dan legislatif setempat. Kini mereka telah memiliki status kerja yang lebih pasti. Bagi tenaga honorer yang telah masuk formasi tambahan, pengisian DRH menjadi langkah penting berikutnya. Selain itu, mereka juga diwajibkan melengkapi dokumen untuk mengajukan nomor induk pegawai atau NIP. Proses ini dijadwalkan berlangsung setelah seleksi tahap kedua selesai pada bulan Juni 2025. Dengan langkah ini, status P3K penuh waktu mereka akan resmi diakui. Pemerintah berharap bahwa upaya ini dapat memberikan inspirasi untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer
yang belum memiliki kepastian status. Untuk mendapatkan perkembangan terbaru terkait pengangkatan P3K 2024 dan kebijakan lainnya, masyarakat disarankan untuk terus mengikuti sumber berita terpercaya. Dan jangan lupa untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 di daerah-daerah lain untuk berjuang terus mendapatkan haknya untuk diangkat menjadi ASN P3K agar mendapat tambahan formasi di daerah tempatnya masing-masing. Jadi kalau misalnya tenaga honorer hanya duduk diam dan menunggu nasib, maka Pemda tidak akan tergerak hatinya untuk menambah formasi. Jadi akan lebih lama lagi untuk menunggu atau bisa menjadi P3K penuh waktu seperti teman-teman tenaga honorer lainnya seperti di Provinsi Banten. Dengan pengangkatan ini, ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia akhirnya mendapatkan apresiasi atas kontribusi mereka selama ini. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi dan kabar gembira untuk para tenaga honorer, khususnya bagi yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahun anggaran 2024 terkait dengan seleksi P3K tahun 2024-2025, yaitu sujud syukur sebanyak 11.737 tenaga honorer R2 dan R3 diangkat menjadi P3K penuh waktu dan terima NI P3K jika lakukan hal ini pada bulan Juni 2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.